Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai tentang energi mekanik. Energi mekanik ini terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Ini rumusnya. Dan energi mekanik ini dia bersifat, ini energi mekanik ya, M. Energi mekanik ini bersifat kekal. Ada yang disebut sebagai energi hukum kekekalan energi mekanik. Ya, ada namanya hukum kekekalan energi mekanik. Di mana energi mekanik ini sifatnya tetap atau tidak berubah-ubah. Jadi misalkan jika ada bola yang ditendang dari sini, kan nanti dia bergerak seperti parabola ya. Nanti sampai di sini, sampai di titik ini, sampai titik ini, sampai titik ini, sampai sini. Nah, ini energi mekaniknya itu akan tetap. Ini misalkan posisi 1, posisi 2, posisi 3, 4, 5 gitu ya. Energi mekanik di tempat 1 itu akan sama besar dengan energi mekanik di 2. Sama dengan energi mekanik di tempat 3. Sama dengan energi mekanik di 4. Sama juga dengan energi mekanik di 5. Jadi sifatnya itu selalu tetap atau kekal. Oke, kita lanjut. Energi kinetik ini adalah intinya energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi hanya benda-benda bergerak yang memiliki energi kinetik. Bagaimana kalau bendanya diam atau tidak bergerak? Berapa energi kinetiknya? Energi kinetiknya adalah 0. Karena dia tidak diam, itu berarti tidak bergerak. Jadi kalau tidak bergerak itu artinya apa? Kecepatannya atau kelajuannya adalah 0. Nah, secara persamaan kalau dilihat di gambar ini contohnya adalah orang yang mengerahkan energi dengan mengerahkan gaya sehingga di mobilnya didorong ya, didorong ke depan seperti ini. Energi yang dikerahkan orang tersebut itu tidak hilang, tapi dikonversi menjadi energi lain yang dimiliki oleh mobil. Hal ini energinya adalah energi gerak karena mobilnya bergerak. Nah, secara matematisnya nanti kita lihat ya. Secara definisi energi kinetik secara matematisnya adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. M ini adalah massa, masih ingat kan? Massa satunya dalam kilogram. Kemudian V ini adalah kecepatan. Kecepatan satuannya meter per sekon gitu. Jadi rumusnya setengah kali MV, jangan lupa nanti ada kuadrat. Satuannya sama dengan usaha, satuannya adalah joule atau boleh kita singkat dengan J. Oke, sampai sini paham? Kalau ada pertanyaan langsung aja nanti di chat ya. Di fitur chat itu silakan ditanya, ketik aja. Nanti Pak akan jawab langsung. Oke, kita lanjut. Berikutnya ini. Ketika mobil didorong berubah dari keadaan diam, V awalnya 0 menjadi bergerak. Berarti kecepatan akhirnya bernilai sebesar V. Gitu ya, sebesar V. Dengan kata lain, ketika didorong, energi kinetik mobil berubah dari energi kinetik awal 0 menjadi energi kinetik akhir yang tidak 0. Berarti energi kinetik akhirnya adalah setengah kali M dikali V kuadrat yang ini. EK awal 0 kenapa? Tadi karena dia dalam keadaan diam. Kalau diam berarti kecepatan awalnya adalah 0. Oke, kita lanjut. Jadi energi kinetik itu yang dikerahkan dalam bentuk gaya digunakan untuk merubah
energi kinetik mobil. Jadi energi yang dikerahkan gaya dirubah menjadi energi kinetik mobil. Kenapa? Karena mobilnya menjadi bergerak. Kalau bergerak berarti dia memiliki kecepatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang energi potensial. Ini sebetulnya energi kinetik dan potensial sudah kamu pelajari waktu kelas 7. Ya, cuman karena barangkali ada yang lupa, jadi Pak mengingatkan kembali karena ini ada kaitannya kepada menghitung usaha. Energi potensial ini intinya adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian. Ya. Ini terlihat di gambar nih, orang manjat ya. Orang mengerahkan energi ketika manjat tebing dari bawah. Bawah dianggap ketinggian awalnya 0 karena dia belum memiliki ketinggian. Hingga kalau dia manjat sampai ketinggian tertentu atau dianggap sebagai H. Nah, energi yang dikerahkan orang tersebut itu tidak hilang melainkan hanya dirubah menjadi energi lain. Dalam hal ini energi yang terkait dengan keduduk orang tersebut terhadap pusat bumi. Jadi ini berkaitan dengan kedudukan, di mana nanti kedudukan ini adalah jarak dari bawah ke ketinggian tertentu atau disebut dengan ketinggian H ya. Jadi ini. Jadi ada ketinggian akhir. Jadi energi potensial ini intinya adalah dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian. Dan ingat, konsep ketinggian ini itu berarti patokannya dari bawah ke atas. Beda dengan konsep kedalaman. Kedalaman itu dihitung dari atas ke bawah. Ini kedalaman ya. Tapi kalau ketinggian itu dari bawah ke atas. Nah, kalau misalkan kamu punya buku di atas meja. Kalau ada buku di atas meja, buku. Nah, buku ini tidak memiliki energi potensial jika dihitung ketinggiannya terhadap meja. Kenapa? Karena buku ini tidak memiliki ketinggian terhadap meja. Tapi buku ini akan memiliki energi potensial jika dihitung terhadap lantai. Karena dia memiliki ketinggian terhadap lantai. Jadi, energi potensial ini relatif tergantung kepada patokannya. Apakah kalau buku ini berarti terhadap meja dia atau terhadap lantai. Kalau terhadap meja berarti dia tidak memiliki energi potensial karena dia tidak memiliki ketinggian. Tapi terhadap lantai dia memiliki energi potensial karena dia memiliki ketinggian. Baik, kita lanjut. Nah, energi potensial ini berarti energi yang berkaitan dengan posisi relatif sebuah benda dalam ruang di dekat permukaan bumi. Intinya adalah dia harus memiliki ketinggian. Jika nggak ada ketinggian maka tidak memiliki energi potensial. Baik, kita lanjut. Secara persamaan matematis, EP sebesar M kali G kali H, di mana M adalah massa. Satunya apa, Nana? Kilogram. Oke. G, masih ingat? G adalah bukan gravitasi, tapi lebih tepatnya adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini satuannya meter per sekon kuadrat, sama dengan percepatan. Nah, besarnya kalau di bumi ini besarnya sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi nanti kalau kamu ketemu sama soal G-nya tidak dikasih tahu, maka kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Di bumi ini sekitar ini angkanya. Lebih tepatnya sebetulnya 9,8 berapa. Ya. Tapi kita pakai yang mudah ini. H ini tadi adalah ketinggian. Ketinggian satunya dalam meter. Satuannya tetap joule atau sih bisa dengan kalori. Cuman yang satuan dalam sistem SI adalah satuannya joule atau disingkat dengan J. Fp sama dengan M kali G kali H. Ingat ya ini. Baik, kita lanjut. Nah,
Energi potensial kalau kita lihat ini berarti orang memanjat ini dia sedang merubah energinya dari yang EP-nya tidak ada 0 sampai dia memiliki yang tidak 0. Kenapa tidak 0? Karena dia sudah memiliki ketinggian. Kalau di bawah kan 0, tapi di sini pasti dia sudah memiliki ketinggian tertentu. Nah, kalau sudah punya ketinggian tertentu, maka dia pasti memiliki energi potensial sebesar M kali G kali H. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini yang tadi Pak bilang tentang hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di titik ini, anggaplah ini M1. Ini dia dijatuhkan ya, berarti ini posisi pemula M1, ini M2. Ini energi mekanik 1, ini sama saja dengan EM2. Kalaupun nanti bukunya jatuh ke bawah sini, kita anggap EM3. Nah, ini juga akan sama nanti dengan EM3. Karena sifatnya energi mekanik ini adalah kekal, berarti sama. Apa yang berubah? Yang berubah itu adalah energi potensialnya berubah. Energi kinetiknya juga berubah. Di sini juga punya EK dan EP yang berubah. Di sini juga punya EK dan EP yang berubah. Tapi kalau dijumlahkan, ini dijumlahkan, hasilnya sama dengan penjumlahan ini. Sama dengan hasil penjumlahan ini. Yang mana penjumlahan ini adalah energi mekanik. Jadi kalau semakin ke bawah energi potensialnya semakin kecil. Karena ketinggiannya semakin rendah. Karena ketinggiannya semakin kecil. Tapi semakin ke bawah, EK-nya tentu semakin besar. Kenapa? Karena bendanya bergerak semakin cepat. Kan kalau buku jatuh, gerakannya semakin ke bawah semakin cepat ya. Kalau semakin cepat tentu energi kinetiknya semakin besar. Karena ke bawah itu ketinggiannya semakin kecil, maka energi potensialnya semakin kecil. Jadi kalau di sini EK-nya semakin besar, ini semakin besar. EP-nya ini makin kecil, ini makin kecil. Jadi EK-nya makin besar, EP-nya makin kecil. Kalau dijumlah hasilnya tetap atau kekal. Lanjut ya. Ini dia. Awal dia kalau dijatuhkan kecepatan awalnya adalah 0. Sehingga energi kinetiknya 0. Tapi energi potensialnya maksimal. Kenapa? Karena ketinggiannya maksimum. Makin ke bawah EK-nya membesar, makin ke bawah EP-nya mengecil seperti yang Pak jelaskan tadi ya. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan anak-anak semua. Nah, ini transformasi energi pada gerak mobil di bidang miring. Kita lihat ya, mobil ini dari atas ke bawah meluncur. Kalau dari atas tentu ketinggiannya lebih tinggi, ke bawah berarti ketinggiannya lebih rendah ya. KE ini adalah kinetik energi. PE ini adalah potensial energi. Ya, baik, mohon maaf anak-anak jika menggema, Pak juga tidak tahu kenapa, tapi Pak lanjutkan. Makasih Hibatullah. Nah, ini
kita lihat kinetik energinya makin ke bawah ini semakin tinggi. Itu menunjukkan bahwa benda ini bergerak semakin cepat. Energi, potensial energi ini makin ke bawah semakin rendah. Karena makin ke bawah ketinggiannya makin rendah. Sedangkan total energinya, ya, energi mekaniknya itu tetap ya, ini tidak berubah-ubah. Jadi ini semakin besar, ini makin kecil. Kalau ditotalkan ini jumlahnya sama. Itu maksudnya. Ya. Ini juga begitu. Makin ke bawah bandul ini semakin cepat. Makin ke atas ini makin lambat, tapi energi potensialnya semakin besar. Makin ke bawah ini energi potensialnya semakin kecil, tapi dia makin cepat. Jadi kalau kita lihat energi kinetiknya ini kecil. Pas dia ke bawah tadi energi kinetiknya dia besar. Ini pas ke bawah ini energi kinetiknya besar, energi potensialnya kecil. Nah ini dia tadi energi mekanik awal sama energi mekanik akhir. Ya. Nah, kita masuk usaha. Jadi usaha itu adalah energi yang dikerahkan kepada gaya supaya benda ini memiliki perpindahan. Ini konsep usaha ya. Jadi usaha itu erat dengan energi. Kalau energi itu, jadi usaha itu erat kaitannya dengan energi. Tapi energi ini adalah kapasitas untuk melakukan kerja. Kapasitas untuk melakukan kerja atau usaha. Itu dia. Nah, usaha ini juga nanti berkaitan dengan energi mekanik. Jadi usaha itu bisa F kali S, ini sudah dibaca ya. Kalau nanti ini ditambahkan ke catatannya, F kali S. F cos theta sekon. Ini nggak usah dipikir dulu, ini hanya dipakai jika kita menggunakan gaya yang tidak searah. Tapi gaya yang tidak searah ini di SMP kita belum pelajari, nanti di SMA kita pelajari ya. Intinya kamu pelajari yang ini dulu. W sama dengan F kali S. Lanjut. Satuan usaha sama dengan energi, yaitu satuannya dalam joule. Ya. Nah, ini usaha itu bisa digunakan untuk merubah energi kinetik seperti tadi. Berarti nanti dan usaha itu bisa dikerahkan untuk mengubahnya menjadi energi potensial. Nah, secara matematisnya nanti usaha itu sebesar delta EK. Nih, bisa kita pakai persamaan ini. Delta EK ini berarti, nah delta itu kan perubahan ya. Delta EK berarti EK2 dikurang EK1. EK2 berarti setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Dalam matematik kalau ada setengah M sama setengah M begini, setengah M-nya bisa kita keluarkan. Sehingga dalam kurung menjadi V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Inilah rumus usaha. Ya, ini rumus usaha. Setengah M kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ya. Kemudian untuk kaitan antara usaha dengan energi potensial, usaha juga bisa dicari dari delta EP. Delta EP artinya perubahan energi potensial. Berarti EP2 dikurang EP1. Jadi sama dengan M kali G kali H yang kedua dikurang M kali G kali H1. Kalau sama-sama ada MG, ada sama MG, berarti MG-nya kita keluarkan, dalam kurung jadi H2 kurang H1. Jadi dapatlah persamaan usaha sama dengan M dikali G
dalam kurung H2 dikurang H1. Ya. Tambahkan ini catatan ya. W sama dengan M kali G kali H2 kali 1. Jadi ada 3 berarti rumusnya. W sama dengan F kali S. Itu kalau diketahui gaya dan perpindahan. Tapi kalau diketahui nanti tentang berkaitan dengan kelajuan, energi kinetik, berarti W kita hitung dari persamaan delta E K. Kalau ada berkaitan dengan perubahan ketinggian, berarti usaha bisa dihitung dari delta EP. Dia ada 3 ya persamaan yang bisa kita pakai. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Tergantung nanti di soal yang diketahui apakah kinetik atau energi potensial. Oke, anak-anak bisa dipahami? Nanti bisa diulang karena ini kerekam ya. Bagi yang baru datang juga bisa ngulang lagi nanti untuk nontonnya, dan silakan bertanya langsung jika ada yang terpikirkan tentang pelajaran kita hari ini. Kita lanjut dulu. Pertanyaannya, apakah nenek ini melakukan usaha? Berkaitan dengan tadi konsep usaha adalah ada gaya dan ada perpindahan. Ini gimana? Apakah ada usaha? Apakah gaya angkat yang dikerahkan nenek melakukan usaha? Nah, ini jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena tangan nenek itu tidak bergerak. Ini hanya menahan embernya. Jadi embernya bergerak ke depan, gayanya ke atas. Ya, jadi ini tidak melakukan usaha. Ini ibu-ibu nih, apakah melakukan usaha? Kalau dalam konsep IPA, ini tidak melakukan usaha juga. Karena gayanya ke atas, geraknya ke depan. Jadi tidak. Nah, kalau Buddha ini bagaimana? Apakah melakukan usaha? Ini iya. Karena kuda melakukan gaya ke depan dan geraknya juga ke depan. Perpindahannya juga ke depan. Jadi searah. Iya. Apakah ini melakukan usaha? Ini juga tidak. Karena perpindahannya ke depan, sedangkan gaya yang disandang oleh anak ini ke atas. Jadi tidak. Nah, apakah dia melakukan usaha? Kalau bapak ini tidak berhasil mendorong dindingnya tidak berpindah, 0, maka tentu usahanya adalah berapa besar gaya bapak ini dikali 0. Berarti 0 juga. Berarti bapak ini tidak melakukan usaha. Ya, tidak ada usaha. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan. Oke. Ini melakukan usaha tidak? Angkatnya, lihat arahnya searah tidak? Gaya angkat kan ke atas. Perpindahannya juga ke atas. Berarti ini iya apa tidak? Ya, coba dijawab di chat nanti ya. Nanti Pak jawab di akhir pembelajaran. Ini iya apa tidak? Kita lanjut. Emak-emak ini, apakah dia juga melakukan usaha? Ya, jawab ya. Jawab di kolom komentar sekarang. Iya apa tidak? Perhatikan arah gaya dan arah perpindahannya. Nah, ini Presiden Amerika dulu. Apakah dia juga gaya tarik yang dikerahkan Obama itu melakukan usaha? Lihat, dia menarik tali ke sini, ya. Kemudian gimana nih arah geraknya sebelah sini? Apakah melakukan usaha? Iya apa tidak? Kalau iya, apakah usahanya bernilai positif atau bernilai negatif? Jawab juga ya di komentar. Ya. Baik, kita ke contoh soal. Untuk contoh soal, Pak akan kasih dulu di WhatsApp aja dulu ya, untuk contoh soal. Silakan dipelajari, dan untuk pembahasannya nanti Pak buatkan. Dan nanti ada 2 buah soal latihan. Jadi ada
ada 2 buah soal contoh soal dan ada 2 buah soal latihan. Baik, demikian Ananda pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena ini baru pertama kali Pak lakukan yang di YouTube streamingnya. Tujuannya adalah supaya yang telat masuk atau yang nggak berhalangan hadir pagi ini, dia bisa melihat rekamannya nanti. Dan bagi yang hadir hari ini, kalau mau mengulang kembali untuk lebih paham, boleh silakan. Dan mohon maaf jika ada kendala teknis seperti gemanya tadi, suaranya bergema, gambarnya telat, PowerPoint yang tadi pertama sekali itu tidak ada, Pak. Mohon maaf sekali. Tapi terima kasih sudah bersabar. Yang 9 orang nih masih hadir dari tadi nih, ada Hibatullah, terima kasih, Fadila, terima kasih.